Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Shaimin shaiman sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini puasa yang ke-27 Ramadan. Tanpa terasa sudah di penghujung rasanya, ya Pak. Rasa-rasa baru kemarin, sekarang udah di penghujung. Inilah Ramadannya. Maka kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan ini, ya lewat begitu saja tanpa bekas, tanpa mendapatkan manfaat kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan ini. Maka oleh karena itu di penghujung Ramadan ini kita tetap semangat beribadah, semangat belajar, semangat baca Quran, semangat i'tikaf, semangat tarawih, witir, semangat mendengarkan kajian, karena mumpung masih di bulan Ramadan. Nanti kalau selesai Ramadan, nanti entah dengar tanda lagi, yang subuh ceramah entah mana lagi, yang tarawih salawatan entah mana lagi, sunyi sepi. Mumpung masih di bulan Ramadan, kita manfaatkan, kita isi. Nanti selesai Ramadan, kita aplikasikan, kita lanjutkan kalau bisa ya. Ibadah-ibadah yang kita buat itu terus kita buat lagi. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan subuh ini berkaitan dengan tawadhu dan menghindari sifat sombong. Tawadhu, rendah hati, dan menghindari sifat sombong. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah rendah hati. Rendah hati kepada sesama manusia. Rendah hati sekalipun kita orang yang lebih tinggi mungkin jabatannya, atau lebih berpunya, lebih banyak hartanya, atau lebih besar rumahnya, lebih tinggi pangkatnya, tetapi rendah hati itu sangat harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita tidak rendah hati, maka yang timbul adalah sombong. Ya Pak, ya Bu. Kalau kita tidak rendah hati, maka yang timbul adalah sombong dan ujub, bangga diri. Maka kalau kita sombong, ada konsekuensi sombong ini. Sombong ini tak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena sombong ini adalah merupakan pakaian Allah, selendang Allah. Begini kata Allah dalam hadis kursinya. Qala ta'ala al-azamatu idari wal kibriya uridai faman nazani alqaitu finnar. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah,
kebesaran adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Maka oleh karena itu, siapa yang menyaingiku di antara keduanya itu, alqaitu finnar, maka dia akan kulemparkan ke dalam api neraka. Wah, coba sombonglah kita, musuh Allah kita, Pak. Maka tak ada yang harus kita sombongkan. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, sebesar apapun rumah kita, pangkat, jabatan, kedudukan, kalau kita sombong, kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak perlu kita sombong. Kenapa? Menjadi ancaman bagi kita. Kita akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Yang pantas sombong hanya Allah. Kita tak pantas, Pak, sombong. Pak, apa boleh sombongkan? Mata betai mata, hidung betai hidung, namanya upil, ya Bu. Sombong pula lagi, kuku tak kuku, perut, banyak kotoran perut lagi. Apa lagi? Semua di badan kita ni, telinga betai telinga. Apa kita sombongkan lagi, Pak? Ya Bu, jangan kita sombong. Sifat sombong itu adalah sifat Allah, milik Allah. Yang pantas sombong itu adalah Allah. Maka kalau manusia sombong, bermusuhan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Maka kita tidak boleh sombong. Kalau kita tak sombong, berarti kita tawadu. Tawadu rendah hati. Walaupun kita kedudukan jabatan tinggi, tapi hatinya tetap rendah. Dia tidak pernah membeda-bedakan, dan dia tetap santun, dan dia tetap lembut, dan dia tidak membangga-banggakan dirinya sebagai kedudukan tinggi, sebagai orang kaya, sebagai orang berharta, sebagai orang yang mampu, dan seterusnya. Dia tetap rendah hati. Maka kalau rendah hati, kata Rasulullah SAW, man tawaddu'a rufa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa rendah hati, siapa tawadu, maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa sombong, siapa yang ujub, maka Allah akan hinakan dia. Begitu kata Rasulullah SAW. Allah akan hinakan orang yang sombong, tapi Allah akan muliakan, Allah akan angkat derajatnya bagi orang yang rendah hati. Maka rendah hatilah kita. Tak boleh kita sombong. Rendah hati itu kita disenangi orang, disayangi orang, kemudian apa lagi? Banyak kawan, banyak teman. Coba kalau kita sombong, dibenci orang bukan senang kalau lihat orang sombong tuh, ya Bu. Tak senang loh, dijauhi orang. Orang hanya segan karena dia orang kaya, karena dia orang pejabat. Coba kalau tak pejabat, ya Pak, mana dia pakan orang? Selesai pejabat besok, sombonglah dulu, bagaklah dulu. Selesai turun jabatan, tak ditengok orang, mampuilah situ. Begitulah bahasanya. Terjungkil jatuh dia. Dulu waktu jadi pejabat, sombong bagaknya luar biasa. Sekarang dah jadi masakarat, jadi masyarakat, dihina orang. Itu akibat daripada buah dari kesombongan. Maka oleh karena itu, janganlah kita tanamkan dalam hati kita, dalam pribadi kita, pribadi yang sombong. Yang sombong itu hanya pakaian Allah. Iblis menyaingi Allah. Apa akibatnya? Iblis tak mau sujud. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau ciptakan manusia? Dia nanti akan menumpahkan darah. Dia akan berperang. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, kata Allah. Kemudian ayat berikutnya, kemudian Allah berkata lagi, sesungguhnya aku menciptakan khalifah
Adam, kemudian diperintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud. Ya, sujud malaikat kepada Adam. Kenapa? Perintah Allah. Tapi iblis sombong dia. Aku tak mau sujud. Kenapa engkau tidak sujud? Dijawab oleh iblis. Ini berdialog dengan iblis. Allah berdialog dengan iblis. Anna khairum min nari khalaqtahu wa min tin. Aku lebih baik, aku lebih hebat daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Begitu katanya. Aku lebih hebat daripada dia Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Sombong dia, menyaingi Allah dia. Maka akibatnya diusir dari surga. Diusir, padahal iblis itu Pak Bu, iblis adalah muftinya para malaikat. Dan itu berpuluh-puluh, beribu tahun menjadi mufti. Apa itu mufti? Pemimpin malaikat. Hebat ya iblis tuh, hebat luar biasa. Yang paling alim, yang paling disegani oleh para malaikat, iblis. Maka kalau untuk hebatnya, ilmunya, jauh lebih hebat iblis lagi kalau dengan manusia. Iblis lebih hebat. Malaikat aja pernah diaturnya, dia sebagai gurunya, tapi ujub dan sombongnya akibatnya ia dibuang dari surga dan dilaknatullahu alaih, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dilaknat selama-lamanya. Kekal nanti iblis itu akan ke neraka. Maka iblis dia minta tangguh, diberi ketangguhan oleh Allah. Tapi iblis akan menggoda, aku akan membawa anak-anak cucu keturunan Adam ke dalam neraka bersama-sama aku, katanya. Begitu kata iblis. Dia membalas pula dia. Itu dendam iblis tuh. Ya Pak, ya Bu. Kalau ada yang pendendam di sini, itu contohnya itu, kawan iblis lah itu. Maka tak boleh kita jadi orang yang pendendam. Ya Bu, ya Pak, tak boleh kita pendendam. Kita harus pemaaf. Iblis tengoklah, akibat dia sombong, akibat dia merasa hebat, merasa bangga, dia merasa paling hebat, paling tinggi, akibatnya dibuang oleh Allah, dicampakkan dan dilaknat selama-lamanya menjadi bahan bakar api neraka. Tapi iblis dia memang mencari kawan-kawan dan teman-temannya untuk merekrut supaya sama-sama di neraka. Lama di neraka, kata iblis. Aku ajak anak cucu Adam masuk sadonyo, katanya. Maunya iblis. Tapi orang beriman, orang yang soleh, orang yang taat, orang yang tawaduk tidak akan bisa digoda dan dirayu oleh iblis. Tetapi orang beriman akan selamat. Itulah dia Bapak Ibu. Jadi kesombongan ini membuat iblis dibuang dari surga. Apa itu sombong? Sombong yaitu baturul haq wa ghamtun nas. Baturul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah dia tidak menerima kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia, meremehkan yang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran kemudian dia meremehkan, itu sombong Pak Bu. Iblis meremehkan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Akibatnya sombong, dibuang dari surga. Itu yang sombong tuh Pak Bu. Sombong dikarenakan tidak menerima kebenaran. Contoh, ini adalah yang benar, dalilnya ini, ayatnya ini. Kita sampaikan dalil hujahnya semuanya, tapi dia tetap tak nerima. Aku tak mau dalil. Untuk apa dalil? Kini kok dalil tak main. Jadi yang main aturan. Lah kita lebih ditekan kepada aturan daripada dalil. Maka ini adalah suatu sifat kesombongan. Kenapa? Kebenaran yang hak kita sampaikan tapi dia tak nerima. Kenapa? Sombong. Tak mau menerima kebenaran. Kita sampaikan dalil. Masalah Covid nih, Covid masuk juga nih ceritanya nih. Ini masalah Covid nih. Dalilnya begini, kita ibadah. Kita jelas begini. Sudah ada tuntunannya Rasulullah. Sekarang tak main dalil-dalil.
Sekarang tak main lagi ayat Quran, hadis, tak main lagi. Yang main apa? Prokes. Nomor 1 prokes di dunia, Pak, Bu. Dalil ibadah akhirnya kalah. Kenapa? Ya karena ini tadi sudah tak menerima kebenaran. Berarti dia sombong. Kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, ya kan? Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Taati Allah, taat Rasul. Berarti kita diperintahkan pertama kali adalah taat kepada Allah. Apa aturan Allah? Apa perintah Allah? Taati. Apa aturan Rasulullah? Ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, ikuti. Datang pemimpin, pemimpin juga taati. Tetapi tentu ulil amri tidak bertentangan dengan Quran hadis. Nyambung enggak kira-kira? Ulil amri dia akan menyuruh, dia akan buat aturan, tapi tidak bertentangan dengan Quran hadis. Kenapa? Karena kita diperintahkan awal ati Allah, bukan ati ulil amri. Kira-kira nyambung enggak nih? Wah, kok diam-diam tak nyambung belum? Ini harus paham nih pengajiannya. Jadi simbang, hilang kepercayaan, sudah dibantah dengan yang lain. Kenapa? Karena timbul